Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada request dari pemirsa yang ingin penulis membahas soal faktor apa sih yang membuat motor matic itu top speednya tinggi. Jadi kita sekarang murni ngomong top speed, tapi biar nggak melebar kemana-mana, kita tidak akan membahas soal yang menambah top speed dari sisi tenaga. Jadi jelas kan ya, nambah tenaga itu bikin top speed meningkat. Tapi kita bahas bagaimana bisa mendapatkan top speed tinggi kalau misal tenaganya nggak berubah. Jadi kita nggak ikutkan faktor-faktor yang nambah tenaga. Jadi nggak ada ngomong busi, nggak ada ngomong modif-modif power up macam-macam. Kita nggak ngomong soal penambahan tenaganya, kita ngomong terutama dari sisi top speednya. Jadi top speed itu gimana sih? Mengapa kok top speed itu bisa diraih? Ya kalau di motor matic itu limitasinya ada pada bagian CVT sama ya pokoknya sistem transmisi sama power delivery-nya. Mungkin lebih tepat disebut distribusi tenaganya ya. Jadi distribusi tenaga itu yang akan sangat mempengaruhi top speed. Nah, orang itu mungkin lebih banyak tahu bahwa yang namanya tenaga itu akan mempengaruhi top speed, tapi orang jarang sekali membahas efek distribusi tenaga ke top speed. Jadi distribusi tenaga itu sangat ditentukan oleh ukuran lubang masuk, ukuran lubang buang, dan juga noken as ya. Jadi noken as itu sangat mempengaruhi top speed. Jadi ketika melakukan modifikasi sebelum tuntas semuanya, orang itu harus milih noken as atau menentukan bentuk noken as. Nggak ada noken as yang ideal, karena ya noken as itu bakal dibutuhkan untuk kapan gitu loh. Noken as untuk kencang, untuk top speed itu bakal beda daripada noken as untuk yang kecepatan lambat. Untuk irit itu beda noken asnya daripada untuk kecepatan tinggi. Dan ya kalau untuk noken as itu yang dibutuhkan itu adalah noken as yang membuat pasokan udara itu pas pada saat RPM tinggi kalau di motor matic. Jadi untuk mencapai ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena ya yang namanya motor matic itu seringkali harus mempertimbangkan tenaga RPM bawah. Ya kayak contohnya NMAX penulis dah, kondisi standar. Itu mungkin kalau di grafik crankcase-nya, grafik kurva tenaganya, itu tenaga munculnya di RPM tinggi ya, di 7.500 atau 8.500 RPM. Tapi kalau di mesin dyno kan munculnya nggak segitu, munculnya di RPM 6.000. Tenaga puncak ada di 6.000. Kecepatannya juga ya cuma kecepatan rendah, di kecepatan 40. Nah, untuk bisa meraih top speed, ya bagaimana caranya tenaga itu munculnya di kecepatan tinggi. Kalau mentoknya di 120 ya tenaganya paling enggak di 110 lah topnya, puncaknya. Nah, untuk itu butuh modif yang serius. Lubang intake-nya, lubang saluran masuk dibuat besar, lubang knalpot dibuat besar, noken as juga harus pilih yang debitnya besar, kayak gitu, yang lubang bukaannya besar dan macam-macam ya.
yang namanya top speed itu baiknya nggak diraih berbarengan dengan akselerasi. Jadi kalau akselerasi terutama di motor matic itu kan terkait dengan RPM. Artinya kalau butuhnya untuk top speed, kita ya harus terpaksa mengorbankan yang tenaga di kecepatan rendah. Di kecepatan 40-nya dikorbankan, kecepatan 50, 40 dan seterusnya. Ya tentu ya, yang namanya mengorbankan ini ya ada tujuannya adalah untuk membuat tenaga di RPM, tenaga top speednya itu tinggi. Ya karena ini memang bukan motor manual, bukan motor yang ada milih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di motor manual, motor itu bisa dijaga di RPM puncak terus dengan menyesuaikan gigi berapa yang sedang dipakai. Di motor matic gak iso seperti itu. Bakal sulit sekali untuk bikin apa jenenge rasio transmisi berada di RPM yang tenaganya puncak terus. Karena ya tenaga ada di satuan RPM tertentu. Modifikasi jadi jelimet untuk bagian CVT karena dari tunernya berusaha agar rasio transmisinya berada di puncak tenaga terus. Ya ini ya hebatnya sistem CVT di NMAX Turbo, karena ya rasio bisa diatur secara elektronik, yang artinya kalau mau rasio bisa dibuat berada di tenaga puncak terus, mendekati tenaga puncak terus. Entah apakah nanti ada tuner yang bisa membuat rasio berada di tenaga puncak terus ya. Tapi ya YCVT itu memang teknologinya dibuat bisa seperti itu. Cuma sama Yamaha mungkin belum betul-betul dimanfaatkan ya. Jadi intinya itu ya. Jadi dari sisi apa nih jenenge ya, power band mungkin ya lebih tepatnya. Dari sisi power band, dari kondisi motor matic yang normalnya tenaganya itu hanya muncul di RPM bawah, di RPM rendah saja yang besar, jadi munculnya di RPM tinggi. Tentu ya kalau untuk melakukan itu harus pakai mesin dyno yang bisa benar-benar akurat gitu loh. Karena penulis lihat mesin dyno yang dipakai TDR sama Axis pokoknya jeneng mesin dyno ini agak salah, mesin dyno Axis itu kok motor apapun tenaganya selalu muncul di RPM tinggi ya. Gak kena kan itu mesin dyno nih. Harusnya tenaganya motor matic muncul di RPM rendah, itu ditunjukkan di RPM tinggi. Kacau lah. Selepas dari itu, selepas bisa memindahkan tenaga di RPM tinggi, mulailah dari sisi misalnya kayak pelumas. Jadi jelas ya, pelumas itu bisa mempengaruhi top speed. Jadi kalau ingin cari top speed ya jangan pilih oli HDO, kecuali mungkin Fastron diesel. Ingin top speed ya jangan pakai oli Jaso MB, pilih antara PCMO atau oli Jaso MA. Kita ngomong secara general ya, secara keseluruhan, nggak ngomong yang tipe spesifik khusus. Oli-oli terutama yang bikin licin di RPM tinggi itu yang bisa meningkatkan top speed, dan itu biasanya ada di oli PCMO. Cuma masalahnya oli PCMO seringnya mengurangi tenaga. Jadi kalau ingin dapat top speed dan akselerasi ya pilihannya ada di oli Jaso MA. Tentu nggak semua oli Jaso MA, tapi ya beberapa saja ya. Nah yang pasti jelas ya bagian transmisi, karena semua fokus pada transmisi. Tapi ya jangan lupa juga dengan ban ya. Jadi karena motor itu napak pakai ban, maka efek ban itu akan sangat besar. Yang namanya ban ada namanya rolling resistance,
Dan di kondisi seperti ini, ban yang keras tipe polos itu akan lebih bisa memudahkan orang meraih top speed daripada ban yang pola-pola tengahnya gak polos. Jadi kalau memang butuhnya top speed, cari ban yang tengahnya itu polos ya, demi pengendalian juga ya, pilih yang simetris. Kalau memang ada ya ban, kalau pingin kencang saat hujan harus pakai ban yang motifnya tertentu, tapi ya orang biasanya kalau mikir kencang ya kencang di jalan kering ya. Jarang-jarang saya kayak penulis pingin saat hujan-hujan bisa tetap kencang ya, hujannya pelan gitu kan umumnya. Jadi ya penulis rekomendasinya ban yang tengahnya itu motifnya nggak ada jedanya, jadi kasarannya bukan tipe ban hujan lah ya. Juga yang nggak ada silang-silang tengah ya. Cari yang polos. Tekanan ban juga ya perlu yang standar. Rekomendasinya kalau jalan kecepatan tinggi itu tekanannya 4 PSI lebih besar daripada rekomendasi pabrik. Karena ya kecepatan tinggi itu artinya beban tinggi, juga membuat ban akan lebih mudah berubah bentuk. Jadi kalau bannya disetel tekanan rendah, ban jadi bisa cepat panas ya, bisa cepat rusak juga. Jadi kalau kecepatan tinggi ya jangan sampai pernah pakai ban yang tekanannya kurang. Selain bannya jadi nggak awet, juga berbahaya. Ya wes lah, terus nginjak ke ukuran ban. Selama ini orang yakin bahwa yang namanya ban itu akan mengurangi akselerasi motor. Ya sebenarnya relatif sih. Orang itu kan seringnya kalau berubah ukuran ban, berubah tipe ban. Jadi ya karena tipe ban beda, kemampuan akselerasi jadi beda. Sementara itu penulis ya bisa dibilang antara ban sebelumnya dan ban sekarang, ban sebelumnya R13 sekarang sama-sama R13 sorry, ban sebelumnya 130 70, sekarang 140 70. Ban makin besar tapi akselerasi nggak berkurang. Top speed tapi yo kok nambah pisan gitu loh. Ya mungkin karena tenaga ya, hubungannya dengan tenaga. Tapi akselerasi nggak berkurang, top speed nggak berkurang, nggak nambah. Aneh ya. Kalau soal top speed ini kayaknya motor penulis terhalang sama tenaga, karena memang tenaganya keluar di RPM rendah. Karena ya penulis juga makainya fokusnya di RPM rendah ya. Ya penulis sudah pakai silek 2 cm sih, jadi top speednya nggak begitu kehalang. Karena kalau pakai yang 1,8 cm itu top speed akan terhambat mungkin 112, 113 kalau jalannya lengah. Ini pakai 2 cm pernah sampai 115 masih nggak kehalang, masih bisa terus lagi. Ya tapi diameter ban itu akan merubah sedikit rasionya, jadi memungkinkan motor bisa lebih kencang kalau tenaganya ada. Jadi makanya tadi penulis menyebutkan yang pertama fokusnya adalah merubah power band, merubah distribusi tenaganya. Karena ya kalau motornya tenaganya berada di RPM rendah ya jangan harapkan bisa makin kencang walau sudah merubah rasio. Jadi yang pertama dulu adalah bikin tenaganya muncul di RPM tinggi, bukan di RPM rendah lagi. Kalau merubah ukuran ban itu tidak merubah top speed, ganti rasio transmisi yang final drive-nya itu nggak akan berubah juga kayak. Jadi misal kan ada ya kayak TDR jual rasio final drive untuk Aerox, untuk NMAX, untuk PCX gitu ya. Itu kalau memang nggak dirubah yo nggak bakal banyak berubah juga, karena untuk ngelawan angin itu butuh tenaga. Kalau nggak ada tenaga ya nggak budal.
Jadi selama tenaganya tetap, ya nggak akan makin kencang. Jadi kalau sudah kecepatan tinggi itu sudah fungsi tenaga, nggak ada tenaga ya nggak kencang. Karena musuhnya wes angin, bukan berat badan lagi tapi angin. Bicara soal angin ya tentu modifikasi yang meningkatkan aerodinamika juga akan sangat membantu. Cuma orang Indonesia jarang sekali memperhatikan faktor itu. Jadi milih windshield pun milih yang menghambat aerodinamika. Modif-modif yang meningkatkan aerodinamika semacam yang modif aneh-anehnya KTM, yang siripnya dibuat nekuk-nekuk aneh gitu, yang model pesawat Boeing yang ono ringgik-ringgik di sayapnya, itu nggak ono sing nglakoni. Model apa sirip Vortex itu ya, ada bentuknya cuma sederhana model siku-siku, kalau ono sing niru, padahal nggak, ini gampang ya, saka kardus saya iso, tapi gak ono sing gawe. Wong berkendara aja kalau apa orang akselerasi nunduke ya setengah-setengah ya. Padahal kalau misalnya mau kencang beneran, maka kepala itu harus di nempel setang sini. Gak cukup cuma merunduk tok. Malah meningkatkan beban apa motor ya, karena ya anginnya dari dikumpul nang weteng ke perut semua. Kita menginjak ke CVT. Di CVT itu yang bisa dirubah ya ada dari anunya ya, roller, belt, per CVT, pulinya. Ya roller dan per CVT itu bisa dibilang merubah anunya ya, merubah mapping dari RPM ke kecepatan. Dan ya kalau pulinya nggak dirubah, maka maksimal tetap nggak berubah. Kalau misalnya beltnya tetap, pulinya tetap, ya maksimalnya bakal tetap. Karena maksimal wis rasionya segitu, wis nggak berubah lagi. Tapi kalau beltnya dirubah, ya hasilnya bisa berubah juga. Karena anu ya, penulis pernah dapat masukan juga bahwa motor NMAX ganti pakai belt TDR itu bisa berubah top speednya. Jadi hanya ganti belt tok, itu top speednya bisa berubah. Tapi yang jelas ya, kalau ingin merubah rasio ya harus dari belt dan dari puli. Untuk modifikasi puli ini kita harus perhatikan ya, mungkin banyak modifikasi yang tujuannya adalah membuat belt itu radius depan makin besar, belakang makin kecil untuk meningkatkan top speed yang tentunya ya. Nah ini salah satu contohnya adalah center lock atau interlock yang fungsinya adalah membuat belt itu jadi makin ke atas ya, karena makin rapat. Ini juga dari slider ya, tentu kalau slider ini fungsinya ya sama ya, membuat mangkokan puli makin rapat sehingga belt bisa makin lebih mudah ke atas. Tapi ini tentu dibatasi oleh geometri pulinya sendiri. Kalau nggak ada center lock ya mungkin nggak akan berubah. Jadi kalau dari contohnya ini top speed dari 176 jadi 225 atau berapa. Nah yang mempengaruhi itu ya sebenarnya ya ini ya, kalau di RPM rendah tarikan rasio gigi ya tergantung dari diameter terkecil dari belt yang terukur pada pulinya itu. Ini sudah sama beltnya terus diukur ketemu angka ini. Sementara untuk top speed yang dibutuhkan adalah diameter belt ketika mangkokannya pulinya rapat dengan sempurna, jadi titik tertingginya dari sini bisa kehitung. Yang jadi masalah adalah kalau belt ini sampai keluar dari mangkokannya seperti ini, karena beltnya jadi akan
menggores dari rumah CVT-nya karena ya saking terlalu keluarnya. Nah ini bisa misalnya karena sudutnya dibuat makin kecil sehingga belt itu bisa makin ke atas. Ya ini tergantung dari lebar beltnya juga ya. Kalau beltnya kecil, angle-nya kecil ya belum tentu beltnya makin keluar. Tapi kalau beltnya tetap terus sudut dikecilkan ya belt akan makin keluar. Nah kalau keluar bisa sampai kena rumah CVT-nya. Nah untuk kalau seperti itu ya solusinya dikasih ring. Tapi kalau dikasih ring kan ya sama saja karena maksimalnya ya jadi turun. Jadi mungkin ada yang pakai trik menggunakan ring ya. Nah ini efeknya adalah top speed akan berkurang karena ya diameter puli depan jadi akan berkurang. Dan ya ini juga jadi contoh ya bahwa kalau ukuran beltnya terlalu panjang, yang depan ini diameternya nggak akan bisa kecil karena beltnya terlalu panjang. Tentu juga sama kalau beltnya terlalu pendek. Kalau beltnya terlalu pendek maka diameter yang belakang nggak akan bisa besar. Jadi kalau belt terlalu pendek, depan kecil, belakang nggak bisa besar. Kalau belt terlalu panjang maka depan besar walau belakang besar. Jadi kalau ingin pas ya harus betul-betul matching antara puli dengan beltnya, karena belt itu ada variabel panjangnya maupun lebarnya ataupun geometrinya. Kalau roller itu ya mengatur kapan tenaga itu muncul. Jadi ya karena namanya mapping antara roller dan RCVT itu dan jalur kerokan itu ya tinggal menyesuaikan RPM ini akan terjadi di kecepatan berapa, RPM ini akan terjadi kecepatan berapa. Jadi hanya itu ya, mengatur mapping antara RPM dengan kecepatan. Ya sayangnya orang jarang lihat mapping ini. Anehnya sering pakai feeling, padahal ya bisa pakai dyno. Karena dari dyno kan ada RPM, ada kecepatan. Jadi pakai mesin dyno mestinya bisa lihat mapping RPM versus kecepatan. Tapi kok gak ono sing nglakoni ya, nggak pernah lihat ya. Padahal ya bisa. Nah kalau rollernya terlalu ringan, ya kecepatan pasti akan turun. Kalau roller terlalu berat, ya jadinya di kecepatan tinggi RPM-nya akan lebih rendah. Nah ini balik lagi ke power band-nya. Power band-nya kayak gimana? Pola tenaganya kayak gimana? Jadi ya untuk yang faktor ini ya sangat penting sekali antara ya dyno atau motornya bisa lihat RPM serta kecepatan. Ya sayangnya motor penulis ini kalau RPM ya kalah dengan Aerox, kalah dengan apa jenenge NMAX yang baru gitu ya. Jadi mau mapping gimana? Nggak bisa. Apa maneh ya? Kayaknya sih itu sih intinya ya. Jadi kalau ingin meningkatkan top speed itu ya yang paling tepat caranya adalah dengan merubah distribusi tenaganya. Kalau memang butuh top speed, gimana caranya tenaga di puncak itu lebih tinggi? Cara yang paling paling mujarab ya, itu adalah ganti noken as. Tentu ya remap lagi. Kalau merubah saluran, wah itu bakal lebih jelimet lagi yang belum tentu optimal. Karena ya buktinya aja lah, saluran udara bawaan itu gede loh ukurannya. Motor itu ya memang terpengaruh ukuran lubang, tapi ya buktinya ini sekarang ini penulis pakai ukuran lubang 2 cm. Ya kok top speed podo ae, nggak berubah makin turun, padahal dikecilkan. Artinya apa? Artinya diameter saluran intake-nya itu aslinya kegedean ya, untuk
kekuatan power yang ada di NMAX sekarang ini, pola distribusi tenaga dan lain-lain. Jadi kalau main-main di saluran udara terus memutuskan sendiri, wah salurannya tak gede ayolah gitu ya, itu nggak menjamin makin kencang, nggak makin tinggi top speed ya. Tapi kalau modif noken as, ganti noken as, itu ya tergantung dari tipe noken as ya, itu bakal makin tinggi ya top speed. Tapi soal noken as itu paling misterius ya. Jadi untuk resep-resep balap itu noken as itu yang paling dirahasiakan setahu penulis itu. Dan ya biasanya kalau sudah noken as itu katanya harus bore up macam-macam ya, padahal sebenarnya ya kalau namanya noken as mau diterapkan di motor standar pun ya bisa ya. Tapi ya minim remap karena jelas kebutuhan bahan bakar jadi beda. Nggak mungkin mengandalkan mapping standarnya karena pasokan udara RPM rendah dan tingginya berubah. Noken as itu kan juga sih trade off. Fokus untuk RPM tinggi, untuk RPM rendah udaranya kakean. Ya wes lah, itu aja ya kayaknya ya. Jadi menurut penulis kalau ingin nambah top speed, yang perlu dilakukan pertama itu ganti noken as ya kalau menurut penulis. Mapping juga ganti ECU ya, mau nggak mau ganti ECU atau pasang piggyback. Tapi piggyback itu juga rumit ya, karena piggyback itu biasanya sistemnya sederhana, di bawah RPM ini sekian, di atas RPM ini sekian, padahal nggak bisa seperti itu merubahnya. Itu merubahnya harus keseluruhan, yang rendah dirubah, yang atas dirubah, dan harus dipaskan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.